Hadratul Afadil yang kami ta'zimi, segenap Dewan Pembina UCARE Indonesia, yang kami ta'zimi Bapak Muhammad Anwar selaku pimpinan UCARE Indonesia dan seluruh jajarannya, yang kami ta'zimi keluarga besar UCARE Indonesia, para tamu undangan, para muhsinin, muhsinat, para hadirin hadirat semuanya yang tidak dapat disebut satu persatu, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada pagi yang cerah ini Allah menghimpun kita di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online. Insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga. Tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu pertama kami mengucapkan semoga Allah memberikan barakah pada milad UCARE yang keempat, usia 4 tahun. Bagi sebuah las tentu usia yang masih segar, masih penuh semangat untuk terus berkembang, tumbuh dan berbuah memberi manfaat kepada umat. Dan kami turut bersyukur dan berbahagia atas kehadiran UCARE sebagai salah satu pintu di antara pintu-pintu amal salih bagi umat dan sekaligus menjadi wasilah tersampaikannya hak-hak kepada mereka yang berhak. Barakallahu fikum. Dan tema hari ini berbagi untuk berbahagia tentu adalah hal yang patut untuk kita senantiasa gaungkan dan nasihatkan pada diri kita sendiri maupun kepada saudara-saudara kita. Karena memang kata bahagia itu kata yang paling menyihir dalam hidup manusia. Begitu banyak orang mencarinya, begitu banyak orang mengejarnya, begitu banyak orang memburunya, begitu banyak orang yang mencoba untuk menemukannya, tetapi banyak juga di antara mereka yang mengalami kebuntuannya. Ada yang mencarinya melalui harta benda, tetapi ternyata seberapa banyak pun harta bukanlah jaminan untuk seseorang bisa berbahagia. Ada pula yang mencarinya melalui kekuasaan dan tahta. Tetapi betapa semuanya semua itu, dan terbukti begitu banyak pemimpin-pemimpin besar yang dalam hidupnya tidak merasa berbahagia. Ada yang mencarinya pada pengaruh relasi, teman-teman, pengikut yang banyak. Kalau zaman sekarang ya followers yang banyak. Tapi sama juga kebuntuan-kebuntuan terjadi. Ada yang mencarinya dengan memuaskan berbagai keinginan syahwati, dari yang di perut sampai yang di bawah perut. Tetapi itu juga tidak menjawab soal kebahagiaan. Maka memang dalam kehidupan dunia, kata bahagia menjadi sesuatu yang sifatnya nisbi. Bahkan dalam kehidupan di dunia, seringkali kebahagiaan itu menjadi lebih terasa kalau
diawali, didahului dengan hal-hal yang tidak bahagia, hal-hal yang susah, hal-hal yang repot, hal-hal yang ada nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan yang justru kadang-kadang membuat kebahagiaan itu menjadi lebih terasa. Contohnya orang naik gunung. Kalau naik gunungnya itu perjalanannya lancar-lancar saja, tidak ada hal yang istimewa, sampai ke puncak sesuai jadwal, di tengah jalan lancar, tidak ada halangan, maka kadang-kadang berbeda dengan yang dari bawah, ya, naik ke pos, sempat tersesat, salah belok, kemudian mungkin ada yang terperosok jatuh, mungkin ada yang terluka karena tergores duri-duri dan semak-semak, mungkin kehabisan bekal, mungkin dilanda kabut tebal sehingga memaksa menghentikan perjalanan karena tidak bisa melihat, jarak pandang terlalu pendek. Mungkin ada yang mengalami serangan hawa dingin yang sangat dahsyat sehingga harus berhenti dan menghangatkan diri. Mungkin ada teman yang sempat hilang dan kemudian ditemukan lagi. Kalau begitu banyak masalah, begitu banyak hal yang kemudian terjadi, begitu banyak kesulitan, tantangan, hambatan, gangguan, maka ketika sampai di puncak ternyata jadi lebih seru, kepuasannya lebih dahsyat, dan pengalamannya menjadi lebih kaya. Dengan begitu kebahagiaannya menjadi lebih daripada yang dalam perjalanannya lancar-lancar saja. Apalagi kalau kemudian diantar ke puncak itu hanya dengan helikopter, selesai. Kisah-kisahnya tentu akan berbeda. Itulah kadang-kadang kenisbian kebahagiaan dalam kehidupan dunia. Sehingga kadang-kadang orang mencari kebahagiaan itu dengan sesuatu yang mengerikan. Misalnya naik kereta kelinci keliling taman bermain, itu ya menyenangkan. Tapi orang lebih suka dan rela membayar mahal untuk naik roller coaster yang kemudian tampak lebih mengerikan. Nah, jadi ini hal-hal yang kemudian menunjukkan kepada kita semua betapa nisbinya, relatifnya kebahagiaan di dalam kehidupan kita di dunia. Maka adalah sebuah kesalahan sejak awal kalau kita tujukan hidup ini untuk mencari kebahagiaan di dunia. Akan tetapi akan menjadi sesuatu yang menarik kalau dalam kehidupan dunia ini kita mencari kebahagiaan yang hakiki dan abadi di akhirat. Karena kalau ada yang hakiki, abadi, dan mutlak, pasti yang relatif akan menjadi makmumnya. Itu ya. Jadi kalau ada yang mutlak, ada yang absolut, ada yang hakiki, ada yang abadi, maka yang relatif dan sementara yang ada dalam kehidupan dunia akan menjadi makmumnya. Makmum dari apa yang mutlak, yang absolut, yang hakiki, yang abadi. Maka inilah yang kita lakukan dalam kehidupan dunia, yaitu mencari kebahagiaan yang hakiki, yang abadi, yang absolut, yang mutlak. Sehingga apa yang relatif itu akan menjadi makmum, selalu mengikuti kemanapun dia menuju. Dalam ungkapan sederhana Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau engkau mengejar dunia, maka dunia itu seperti bayang-bayang. Kamu tidak akan pernah bisa menangkapnya.
Dikejar kemanapun, yang namanya bayang-bayang tidak akan pernah bisa ditangkap, dipegang, dan dipeluk. Tetapi kalau engkau memantapkan langkahmu menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bayangan itu tidak punya pilihan selain mengikutimu. Selain menjadi makmum bagi orientasimu yang sudah benar, arahmu yang sudah benar, menuju kepada kebahagiaan yang hakiki, yang abadi, yang absolut, yang mutlak kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keridhaannya, dengan syurganya, dengan nikmat sepuncak-puncak nikmat nanti ketika berjumpa dengannya, dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia. Ini prinsip pertama yang ingin kita sampaikan tentang berbagi untuk bahagia, bahwa orientasinya sangat menentukan. Kalau kita mengorientasikan ya kebahagiaan yang hakiki, yang abadi, yang absolut, yang mutlak, maka segala sesuatu dalam kehidupan yang fana dan sementara ini, di dunia kita hari ini, akan menjadi makmumnya. Termasuk kebahagiaan dunia itu menjadi makmum. Sehingga diistilahkan barokah di dalam hidup kita di dunia. Yang mana barokah itu memiliki 3 unsur penting. Yang pertama, luzum wa thubut, nikmat yang tetap dan terus melekat. Yang kedua, an-nama wa ziyadah, nikmat yang terus bertambah, meluas, berkembang. Yang ketiga, as-sa'adah atau kebahagiaan. Jadi, konsep bahagia di dalam apa yang dituntunkan kepada kita oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, bahagia ini makmum di saf kedua. Imamnya luzum wa thubut, nikmat yang terus dan ada melekat kepada kita, yaitu iman. Kemudian diikuti dengan an-nama wa ziyadah, nikmat yang terus bertambah, berkembang, meluas karena amal-amal saleh. Nah, baru sudah itu as-sa'adah atau kebahagiaan itu menjadi makmum di saf berikutnya. Pasti akan ikut, pasti akan katut, pasti akan senantiasa hadir. Kalau orientasi kita pertama-tama adalah al-luzum wa thubut atau nikmat yang tetap dan terus melekat, lalu kita an-nama wa ziyadah, ya, terus berkembang, bertambah dengan amal-amal saleh, maka yang berikutnya adalah as-sa'adah, kebahagiaan itu pasti hadir. Apa itu al-luzum wa thubut? Nikmat yang tetap dan terus melekat itu tentu adalah nikmat iman. Prasyarat dari semua kebahagiaan bagi orang beriman adalah iman. Karena iman ini landasan bagi keajaiban hidup seorang mukmin. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amril mukmin karena kullu amrihi khair. Menakjubkan urusan orang beriman karena semua urusannya itu kebaikan. Dan itu tidak terjadi kecuali kepada orang yang mukmin. Artinya itu tidak terjadi kecuali disebabkan oleh keimanan yang ada pada seorang mukmin. Di manakah yang menakjubkan itu? Nabi SAW melanjutkan, yang menakjubkan itu adalah karena apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, maka syukur itu baik baginya. Dan apabila dia mendapatkan musibah, maka dia bersabar. Sabar itu baik baginya. Jadi orang mukmin itu ternyata menakjubkan, kata Nabi SAW. Menakjubkannya di mana semua urusannya menjadi kebaikan. Di mana kebaikannya? Ternyata bukan pada keadaan, melainkan respon yang muncul dari keimanan terhadap keadaan tersebut. Keadaannya bisa dapat nikmat ataupun dapat musibah, tapi bukan itu ukuran kebaikannya. Ukuran kebaikannya adalah bagaimana dia merespon keadaan itu. Kalau dia merespon dengan syukur, maka baik. Tapi meskipun dia dapat nikmat, kalau dia merespon dengan kufur, jadi kecelakaan.
jadi binasaan, jadi bala, jadi bencana. Demikian pula keadaan mendapat musibah. Itu belum tentu keburukan. Karena kalau dia mendapat musibah, lalu dia merespon dengan kesabaran, itu tetap kebaikan baginya. Tetapi kalau dia merespon dengan ghadab, marah kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah, tidak redha kepada takdir, ya, protes, dengan protesnya itu tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan, protesnya itu ya melanggar apa yang dilarang. Nah, maka itu menjadi keburukan. Jadi ini yang menjadi ukuran penting bagi kebaikan seorang mukmin. Bukan terletak pada keadaannya, melainkan pada responnya terhadap keadaan tersebut. Dan respon itu tentu pangkalnya adalah iman. Hanya orang yang beriman yang bisa bersyukur dengan sempurna, dan hanya orang beriman yang bisa sabar dengan sempurna. Dalam satu hadis disebutkan, iman itu separuhnya adalah syukur dan separuhnya adalah sabar. Karena keadaan di dunia, ya separuhnya nikmat, separuhnya musibah. Meskipun musibah itu yang nggak separuh-separuh amat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyebut bisyai'in, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Ini yang kemudian menjadi pahaman kita terkait hal ini. Bahwa Allah memang bersumpah untuk memberikan bala, musibah, ujian dengan sedikit dari rasa takut, lapar, berkurangnya harta, berkurangnya jiwa, wafatnya orang-orang yang kita sayangi, ya kita kehilangan mereka, dan berkurangnya buah-buahan. Kata sebagian ulama, berkurang buah-buahan itu artinya meleset dari proyeksi, ya. Nanamnya segini, ternyata keluar panennya nggak segitu. Gitu. Merencanakannya begini, ternyata hasilnya tidak seperti yang diprogramkan. Nah, itu namanya wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat, ya. Berkurangnya buah-buahan. Wa basyiris sabirin, uniknya ayat tentang bala, tentang musibah, diakhiri dengan kabar gembira. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi semuanya kegembiraan ternyata. Kalau syukur ya gembira, kalau sabar ya gembira. Itulah orang-orang beriman yang kata Nabi, ajaban, menakjubkan urusannya. Dan tadi disebutkan, apabila dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Maka syukur itu baik baginya. Apa saja syukur itu? Syukur itu tentu yang pertama, memuji pemberi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita bisa menggunakan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin, masya Allah tabarakar rahman, gitu ya. Itu memuji pemberi nikmat. Yang kedua, syukur itu dilakukan dengan cara menggunakan nikmat di dalam ketaatan, menggunakan nikmat yang dianugerahkan Allah dalam ketaatan. Jadi meskipun pakai hamdalah, kalau nikmat yang dianugerahkan digunakan untuk maksiat, tidak termasuk bersyukur. Alhamdulillah, dapat rezeki banyak. Oh, ini mau saya belikan stik babi. Tetap tidak disebut bersyukur, ya, meskipun pakai alhamdulillah. Karena tidak digunakan di jalan ketaatan. Yang ketiga disebut bersyukur adalah karena dia berbagi. Nah, ini sudah kita ketemu. Berbagi dengan nikmat yang ada padanya itu memberi manfaat kepada sesama. Itu jadi ini makna syukur pun di dalamnya ada kata berbagi nikmat tersebut supaya bisa menjadi manfaat bagi sesama. Nah, kalau bersyukur, maka syukur itu baik baginya. Di mana kebaikan syukur itu? Di mana kebaikan kalau kita memuji Allah, menggunakan nikmat dalam ketaatan, dan berbagi nikmat itu kepada sesama? Yang pertama, nikmat itu dijaga oleh Allah. Jadi kalau kita dalam keadaan
ya, bersyukur kepada Allah, maka nikmat itu akan dilanggengkan, didawamkan supaya tetap ada pada kita. Maka di dalam ayat yang dikatakan, sungguhnya Allah tidak akan mengubah nikmat yang sudah Dia anugerahkan kepada satu kaum sampai kaum itu mengubah apa yang ada dalam jiwa mereka. Innallaha lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maknanya adalah kalau kita mengubah apa yang ada dalam jiwa kita, dari syukur menjadi kufur, dari taat menjadi maksiat, dari iman menjadi ingkar, na'udzubillah min dzalik, maka Allah punya hak untuk mengubah default nikmat yang selama ini dianugerahkan menjadi bala, musibah, bencana. Kalau kita mengubah apa yang ada dalam hati kita dari sifat syukur menjadi kufur, dari iman menjadi ingkar, dari taat menjadi maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau tidak, kita tetap bersyukur, kita tetap taat, kita tetap berusaha untuk senantiasa ya beriman kepadanya, maka nikmat itu pasti akan dijaga. Yang kedua, syukur itu baik. Baiknya di mana? Kesyukuran itu baiknya di dalam ditambahnya nikmat. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur dengan memuji Allah, dengan menggunakan nikmat untuk ketaatan, dengan berbagi nikmat yang ada pada kita supaya menjadi manfaat bagi sesama, maka Allah menjanjikan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, niscaya Allah pasti akan menambahkan nikmat untuk kalian. Wala in kafartum, dan apabila kalian kufur, nah kalau sighat itu dalam bahasa Arab harusnya equal, harusnya sama. Kalau la in syakartum la azidannakum, harusnya wala in kafartum la u'adzibannakum. Kalau kalian kufur, maka aku pasti akan mengadab kalian. Kan harusnya begitu kalimatnya. Tapi karena rahmatnya Allah selalu mendahului kemurkaannya, maka Allah kemudian menggunakan kalimat yang masih berupa ancaman untuk menakut-nakuti dengan kasih sayangnya, supaya kemudian manusia tidak jatuh ke dalam yang dilarang itu. Allah menggunakan kata-kata inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya adabku sangat pedih. Cuma ngomong kalimat netral ini Allah nih. Tidak memastikan kita akan dapat adab kalau kufur. Allah tidak mengatakan la'u'adzibanakum, pasti akan aku adab kalian. Enggak. Allah menggunakan kata-kata inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya adabku sangat pedih. Tapi kalau hati orang beriman pasti peka. Kalau Allah sampai menggunakan kata-kata inna adzabi lasyadid, meskipun Allah tidak memastikan akan mengadab, hati orang beriman peka, hati orang beriman merasa, ya. Jadi karena orang beriman itu akrab dengan Allah, mesra dengan Allah, maka dikatakan demikian sudah cukup ya untuk menjadikan dia menghindar dari kufur nikmat. Ini apabila dia bersyukur, syukur itu baik baginya. Apabila dia mendapat nikmat, nikmat itu dia syukuri, maka syukur itu baik baginya. Ketika dia menggunakan nikmat itu untuk ketaatan dan memuji Allah, sekaligus berbagi nikmat itu kepada sesama, maka dia akan dijaga dan dia akan ditambah, dilipat gandakan nikmat tersebut baginya. Yang berikutnya, dan apabila dia bersabar, sabar itu juga baik baginya. Kalau dia dapat musibah, dia bersabar, sabar itu baik baginya. Di mana kebaikan sabar? Wah, ini lebih berlipat-lipat lagi kebaikan sabar. Ya, kalau seseorang mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bersabar, ya. Dia ridho kepada takdir Allah, ridho kepada ketetapan Allah, pembagian Allah, aturan Allah. Dia tidak bersangka buruk kepada Allah. Dia menahan diri dari mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, ya. Dia menahan diri dari melakukan hal yang haram, menyikapi apa-apa yang menjadi musibahnya. Ya. Maka dia sabar, ya, sabar tetap taat, sabar untuk menghindari maksiat, ya. Sabar di dalam musibah yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, maka baik baginya. Kebaikannya Masya Allah. Yang pertama,
Kita tuh seneng kalau ada orang mengucapkan I love you, aku cinta padamu, gitu ya. Nah, lebih-lebih orang sabar itu lebih senang lagi ketika ada yang mengucapkan wallahu yuhibbus sabirin. Kata Allah, Allah cinta orang-orang yang sabar. Yang bilang I love you kepada orang sabar itu Allah Rabb semesta alam. Di mana lagi kebaikannya sabar? Kita juga senang kalau ada orang mengatakan kepada kita, aku akan selalu di sisimu. Aku akan selalu bersamamu. Aku akan mendampingimu di setiap keadaan. Maka berbahagialah orang-orang yang sabar, karena yang mengatakan begitu adalah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Dan kita senang kalau dapat bayaran itu unlimited, bighairi hisab, gitu ya, tanpa batas. Dan itu diperoleh oleh sabar. Karena kata Allah, wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang bersabar itu pahalanya, ganjarannya, bayarannya oleh Allah disempurnakan tanpa batas bilangan, tanpa hitungan. Dan orang sabar itu senang karena nanti dapat sambutan VVIP ketika masuk surga. Yang itu tidak didapat oleh amal-amal yang lain. Karena ketika masuk surga ada kalimat dari para malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kalian karena kalian di dunia telah bersabar. Ibadah-ibadah yang lain nggak ada ini. VVIP betul orang sabar ini dapat sambutan di surga. Salamun alaikum bima sabartum. Dan orang sabar itu senang karena ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang sabar itu mereka mendapatkan salawat, jaminan kebaikan dari Allah, mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah, ya. Kasih sayang yang luar biasa karena rahmah itu hanya memberi tak harap kembali bagi sang surya menyinari dunia, gitu ya. Dan bahkan mereka adalah muhtadun, selalu dapat bimbingan, selalu dapat tuntunan, dituntun oleh Allah untuk melewati berbagai hal di dalam hidupnya. Nah, ini ajaibnya. Sejak awal ketika orientasinya adalah kebahagiaan hakiki di akhirat, maka di dunia dia dalam wujud barokah. Barokah dimulai dari nikmat yang tetap dan terus melekat, yaitu keimanan, yang dengan keimanan kita itu kita bisa beroleh kebaikan di setiap keadaan. Baik ketika mendapat nikmat lalu bersyukur, baik pula ketika mendapat musibah lalu bersabar. Jadi konsepnya konsep kebaikan. Maka barokah itu disebut sebagai ziyadatul khairi fi kulli hal, bertambahnya kebaikan di setiap keadaan. Kemudian Bapak Ibu dan Allah tadi ada an-nama wa ziyadah. Konsep supaya kita berbahagia tadi, ya, kita harus menjadi orang yang an-nama wa ziyadah. Nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita itu terus berkembang, bertambah, meluas, menjadi makin dahsyat. Nah, bagaimana caranya? Makanya dalam ayat itu ada, kalau asluha tsabitun, akarnya kokoh, wa far'uha fis sama, maka cabang-cabangnya menggapai langit. Nah, kita ini harus meluaskan cabang-cabang amal soleh kita, tumbuh, berkembang, bertambah sampai menggapai langit. Sampai mudah-mudahan kita semua ini lebih terkenal di langit daripada di bumi. Nah, betapa luar biasanya kalau orientasi kita bukan terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Orang itu kalau sudah terkenal di langit, lama-lama akan terkenal di bumi. Dan itu lebih baik lagi kalau terkenalnya di bumi sesudah kita tidak ada. Yang itu tidak akan mengganggu hati kita dengan ujub, mengganggu hati kita dengan riya, mengganggu hati kita dengan sum'ah, dan lain sebagainya. Contoh paripurnanya salah satunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu dulu ketika masih hidup, yang kenal beliau berapa? Dari yang kenal itu yang sayang berapa? Dari yang sayang itu yang mendoakan berapa? Tapi hari ini ribuan tahun sesudah beliau wafat, setiap hari ratusan juta orang membaca dalam tahiyatnya, kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pada waktu Nabi Ibrahim hidup, Allah perintahkan, wahai Ibrahim, wa'adzin fin nasi bil hajj. Panggil manusia untuk berhaji. Nabi Ibrahim tanya, gimana aku manggil ya Allah? Kan aku nggak punya sound system.
Aku nggak punya akun Instagram, aku nggak punya broadcast WhatsApp, aku nggak punya Facebook. Gimana aku manggil? Kata Allah, tugasmu manggil, aku yang mendatangkan, kata Allah. Dan hari ini ribuan tahun sejak Nabi Ibrahim memanggil orang untuk berhaji, yang datang, kecuali 2 tahun ini libur, yang datang jutaan orang, yang antri ratusan juta. Di seluruh dunia ingin mendapatkan kesempatan untuk memenuhi panggilannya Allah melalui Nabi Ibrahim. Ya, di Jogja ini antrinya 32 tahun sekarang. Kalau daftar sekarang, ya, Masya Allah ya. Itu teman-teman, makanya kalau memungkinkan segera mendaftar haji. Karena memenuhi panggilan Nabi Ibrahim ini luar biasa, ini tanda cinta. Nabi Ibrahim ketika hidup, ya, mau nyembelih Ismail diganti oleh Allah dengan domba. Hari ini jutaan ekor sapi, domba, unta, dan lain sebagainya disembelih setiap tahun untuk mengikuti apa yang beliau lakukan. Itu pahala jariahnya kayak apa, gitu ya? Pahala jariahnya kayak apa? Karena diikuti amalnya oleh orang sedunia dengan sebegitu bersemangat. Jadi kita bisa membayangkan kebaikannya Nabi Ibrahim ini. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali. Tapi padahal pada waktu Nabi Ibrahim hidup, itu nyembelih Ismail juga diganti domba, nggak ada yang ikutin beliau, gitu ya. Waktu beliau manggil haji, ya belum ada yang datang, gitu ya. Waktu beliau hidup, yang sayang, yang cinta, yang mendoakan dikit. Tapi sekarang kita Masya Allah tabaraka rahman. Ini contoh orang yang bahkan ketika sudah mati, kebaikannya terus bertumbuh, kebaikannya terus bertambah, kebaikannya terus berkembang, meluas, tidak henti-henti. Jadi setiap tahun kan ada angka pertambahan. Berapa yang umrah dan haji, angka pertambahan. Berapa orang yang sholat, angka pertambahan. Berapa orang yang kemudian melaksanakan ibadah kurban. Luar biasa sekali. Kita bisa nggak ya seperti itu? Ya nggak bisa, tetapi kita harus mencoba, berjuang untuk menjadi orang yang demikian. Bahkan sesudah mati, masih terus berkembang, bertambah. Ya, kemanfaatan-kemanfaatan yang bisa dihadirkan dari diri kita. Guyonanya Al-Habib Lutfi bin Yahya, hafizahullah ta'ala itu. Ya. Gimana kita ini tidak berhutang kepada Wali Songo yang berdakwah. Semua kebaikan orang di Nusantara hari ini ketika beribadah, beramal soleh, ngalir ke mereka. Bukan cuma itu. Mereka itu sudah wafat ratusan tahun. Tapi masih menjadi jalan rezeki begitu banyak orang. Itu yang ziarah itu kan banyak sekali. Jualan peci, jualan tasbih, jualan minyak wangi, jualan makanan, jualan minuman, jualan di tempat-tempat perziarahan mereka itu. Jalan rezeki yang luar biasa banyak. Jadi sudah wafat pun masih, bahasa orang Jawa, numrapi, menjadi wasilah bagi orang lain mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ini luar biasa. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu cita-cita kita. Menjadi orang yang nama waziyadah, bertumbuh, berkembang. Dan itu membahagiakan sekali bagi kita, kan? Gitu. Karena orang mukmin itu ya bahagianya karena ketaatan. Ya, dia sedih kalau melakukan dosa. Itu bukti keimanan, kata Nabi SAW. Maka dari itu mari kita menjadi orang yang tumbuh, bertambah, berkembang, ya, di setiap saat. Kalau bisa imannya tumbuh, bertambah, berkembang. Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Nah, maka yazidu bitta'ah. Iman itu bertambah dan berkurang, naik dan turun, menguat dan melemah. Dia bertambah, menguat, meningkat dengan amal saleh, yazidu bitta'ah, dengan ketaatan. Maka akan menjadi imannya bertambah, berkembang. Wa yanqusu bil maksiyah, naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak menyengaja untuk mengurangi ya iman kita dengan melakukan kemaksiatan. Itu mengurangi dengan sengaja, gitu ya. Nah, kalaupun harus lalai alpa, mudah-mudahan dosa-dosa kita itu dosa-dosa yang tidak disengaja, sehingga ma'funya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dan dimaafkannya peluangnya lebih besar. Itu yang kita terus jaga. Bertambah di dalam apanya namanya? Ilmunya, ya, imannya bertambah, ilmunya juga tambah. Rabbi zidni ilma. Makanya dalam soal ilmu kita itu diminta untuk ya Allah tambahkanlah. Ziyadah, ya. Nama wa ziyadah tadi. Berkembang, meluas, bertambah dalam ilmu. Kalau bisa tidak ada hari kecuali kita bertambah ilmunya, gitu ya. Ya. Jangan sampai malah berkurang ilmunya.
Apalagi mungkin yang kemudian menghafalkan Al-Quran Karim, jaga betul-betul, jangan sampai berkurang hafalannya misalnya. Ini patokan kita. Kemudian bertambah, ya amalnya. Paling mudah itu, ya kita menambah amal kita. Nah, dalam menambah amal itu kan ada ilmunya ya, karena ahabbul a'mali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal yang dawam. Amal yang terus-menerus, yang sambung sinambung, yang tidak putus-putus, yang dijadikan kebiasaan, dirutinkan, diistiqomahkan. Itu amal yang paling dicintai Allah. Wa in qalla, meskipun kecil, meskipun sedikit. Maka orang itu dinilai oleh Allah diantaranya dengan keistiqomahan dalam amalnya. Ada orang infak langsung 1 miliar. Tapi habis itu libur infak seumur hidup. Ya cuma sekali itu. Tentu kalah keutamaan dengan orang yang infaknya 1 miliar per hari. Jadi 1 miliar, besok 1 miliar lagi, 1 miliar rutin. Bukan pada jumlahnya, tetapi pada rutinnya, istiqomahnya. Dia infaknya mungkin 10.000 sehari, 20.000 sehari, 50.000 sehari, tapi terus tidak putus, sambung sinambung. Ini afdal, ini lebih utama, ini lebih dicintai oleh Allah. Ada orang, wah saya lagi semangat-semangatnya. Saya mau qiyamul lail, pokoknya semalam penuh khatam Quran, dari mulai ba'da isya selesai menjelang subuh. 3 malam berturut-turut berhasil melakukan, malam keempat opnam kena tipes. Lalu dirawat di rumah sakit, kemudian amalnya discontinue. Amalnya discontinue, tidak lagi berkesinambungan. Nah, ini kalah utama. Mungkin dibandingkan Bapak Ibu yang bangunnya cuma setengah jam sebelum subuh. Tapi dirutinkan setiap setengah jam sebelum subuh itu 2 rakaat diniati tahajud, 1 rakaat diniati witir tiap malam. Loh tentu yang 8 rakaat ditambah 3 rakaat juga boleh, lebih utama lagi. Tetapi kalaupun tidak, 2 rakaat ditambah 1 rakaat itu yang dirutinkan terus-menerus, tidak pernah putus, lebih afdal tadi daripada yang semalam penuh tapi kemudian putus. Discontinue, tidak nyambung, tidak dirutinkan dan tidak dilestarikan. Nah, makanya kita itu dalam amal bertumbuh, berkembang, bertambah. Pertama-tama kata para ulama, bereskan yang wajib. Ya, target utama kita itu membereskan yang wajib. Jadi jangan sampai ya keliru prioritas. Mengira karena banyak hadis-hadis tentang keutamaan amal-amal sunnah, lalu amal sunnah ini, wah ini afdal sekali, harus kita lakukan. Lalu wajibnya diremehkan. Wah, kebalik. Sholat duhanya semangat, subuhnya ketinggalan. Kata guru saya dulu, sholat subuhnya ketinggalan tapi duhanya semangat. Itu kayak pakai sabuk nggak pakai celana. Pakai sabuk nggak pakai celana, bahaya itu, gitu ya. Jadi harus tahu bahwa kalau fardu itu pasti lebih utama daripada yang sunnah. Kenapa? Karena kalau sampai difardukan oleh Allah, berarti Allah sayang banget sama amal itu, cinta banget sama amal yang itu, senang banget sama amal yang itu, makanya diwajibkan. Ya, sekarang tidak pakai ilmu itu jadi salah. Bulan Ramadan habis buka puasa, wah habis buka puasa perutnya rasanya penuh gitu. Aduh, nanti dulu ke masjidnya, ini masih isya kan? Nanti masih ada kultum habis isya. Sholat rawahnya paling mulainya 7:30. Udah nanti berangkat pas sholat rawih aja, sholat isyanya di rumah. Nah, karena tidak pakai ilmu. Padahal kalau dia tahu ilmu, sholat isya berjamaah senilai dengan qiyamul lail separuh malam penuh. Sholat subuh berjamaah senilai dengan qiyamul lail sepenuh malam. Jadi, fardu itu nggak bisa dikejar dengan yang sunnah. Ya, pasti yang lebih utama. 1, bereskan fardu. Ini kalau kita merasa fardu kita belum beres, udah 3 bulan ke depan fokus perbaiki fardunya. Selesai perbaiki fardu, baru nambah 1 amalan sunnah untuk dibiasakan selama 3 bulan berikutnya. 3 bulan berikutnya apa ya amalan sunnah yang saya pilih? Oh misalnya yang mendasar, saya pengen amalan sunnah berupa jaga wudhu. Karena dengan jaga wudhu itu meringankan amal sunnah yang lain. Mau baca Quran ringan, gitu ya. Mau sholat sunnah ringan, ya. Mau melakukan berbagai amalan itu jadi ringan. Pokoknya 3 bulan ke depan membiasakan dulu amalan sunnah berupa jaga wudhu. Nah, kemudian kalau sudah, apalagi 3 bulan berikutnya, 3 bulan berikutnya. Ini namanya an-nama wa ziyadah. Bertambah,
di dalam amal-amal. Ini membahagiakan sekali. Ini karena ketaatan itu membahagiakan hati yang beriman. Bertambah, berkembang, meluas. Apa yang bisa kita luaskan, tambahkan? Manfaatnya. Gitu ya. Ya, kalau orang itu bertambah, kalau orang itu meluas, berkembang, nah, maka dia menjadi pribadi yang berkah tadi. Lihat senyumnya, rasanya tenang, terinspirasi. Lihat wajahnya, jadi pengen berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bicara, yang keluar ilmu, ya. Kalau dia diam, orang jadi bermuhasabah. Kalau dia berjalan, orang pengen berlari, ya, pengen melakukan amalan yang lebih daripada dia. Ini namanya pribadi yang barokah, menginspirasi. Rumahnya juga begitu, rumahnya barokah. Masya Allah, rumahnya bisa dipakai untuk anak-anak. Rumahnya bisa dipakai untuk anak-anak mengaji. Rumahnya bisa dipakai untuk ibu-ibu pengajian, ibu-ibu majelis taklim, bapak-bapak kemudian kumpul untuk rapat, ya, membahas panitia renovasi masjid. Ya. Mobilnya juga begitu. Mobilnya bisa untuk ngantar tetangga yang mau lamaran, ngantar rame-rame jenguk ke rumah sakit, bisa untuk silaturahmi, bisa darurat karena tetangganya yang sakit nggak ada kendaraan, nelpon ambulan lama, diantar dengan mobil itu juga ke rumah sakit, dan lain sebagainya. Yang tidak bisa cuma dijadikan mobil jenazah gitu aja. Tapi Masya Allah, manfaat kemana-mana. Ketika berangkat ke kantor pun nawarin tetangga-tetangga, siapa mau nebeng, biar ini mobilnya manfaat, jalan ke kantor, nanti saya drop ke lokasi-lokasi yang dekat dengan kantornya, dan lain sebagainya. Berkah. Nama wasyadah. Nah, puncaknya tadi, ya ini yang kita cari tadi, as-sa'adah, kebahagiaan. Jadi dunia ini kita akan meraih kebahagiaan sebagai makmum dari iman dan amal soleh. Sebagai makmum dari nikmat yang tetap melekat dan nikmat yang kemudian terus bertambah, berkembang dan meluas. Sehingga dengan itu ya kita melatih hati kita untuk bahagianya itu bukan karena mendapat atau memiliki sesuatu, tapi ketika menjadikan sesuatu itu berbagi kepada sesama dan bermanfaat. Punya mobil itu bersyukur, bahagia, tapi lebih bersyukur lagi mobilnya bermanfaat untuk banyak amal saleh. Punya rumah itu bersyukur, bahagia, tapi lebih bersyukur, bahagia lagi kalau rumahnya ya bisa menjadi berbagai manfaat tadi. Punya duit itu bersyukur, tapi lebih bersyukur dan berbahagia lagi kalau duit itu bermanfaat. Kan duit itu tidak ada manfaatnya sebelum dibelanjakan. Duit itu tidak ada manfaatnya sebelum dibelanjakan. Ya, ketika dibelanjakan dan menjadi manfaat bagi sesama. Ya, ketika Nabi SAW diceritakan dalam kisah yang masyhur tentang kisah 8 dirham, ya. Nabi SAW berangkat ke pasar, ya, dengan 8 dirhamnya ingin membeli pakaian baru, ya, ketemu dengan seorang yang kelaparan, maka 2 dirham diberikan untuk membeli makanan. Ketemu dengan orang yang ya tidak punya pakaian, 2 dirham dibelikan pakaian. Rasulullah itu ternyata nantinya akhirnya kemudian harus diberikan kepada orang yang membutuhkan pakaian itu. Ketemu anak kecil, budak yang hendak menebus dirinya, uangnya kurang 4 dirham, ya 4 dirhamnya yang diberikan kepada orang itu. Kemudian Nabi SAW pulang tidak membawa apa-apa, tetapi bahagia. Kenapa? Karena 8 dirham yang paling berkah, ya, bisa memberi makan orang yang kelaparan, memberi pakaian orang yang telanjang, membebaskan budak dari perbudakan. Bayangkan 8 dirham yang begitu berkahnya. Ini yang menjadikannya sebagai satu kebahagiaan. Itulah berbagi itu membahagiakan kita sejak di dunia. Lebih-lebih yang kita orientasikan kan bahagianya bukan cuma di dunia saja, yang kita harapkan untuk menjadi kebahagiaan kita di akhirat, karena ternyata yang namanya di akhirat itu balasan Allah berlipat-lipat. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika menjelaskan kenapa sih amal solehnya orang beriman itu tidak dibalas di dunia saja oleh Allah,
Karena kata beliau, dunia ini tidak cukup. Satu amal soleh ikhlas diridhoi sama Allah, maka seluruh isi dunia itu tidak cukup untuk menjadi balasannya bagi seorang mukmin, sehingga Allah pun membalasnya nanti di akhirat. Itulah kebahagiaan hakiki dan sejati kita ketika Allah bertemu dengan Allah. Allah mengulurkan pahala-pahala kita dengan kelembutan dan rahmatnya, dan bahkan ketika dalam surganya Allah membuka tabirnya dan kita bisa melihat zat yang selama ini kita rindukan, kita cintai, kita ibadahi, kita sembah, kita taati, kita malu kepadanya, kita merasa diawasi olehnya. Ini yang kemudian kita rasakan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Mas Abdurrahman selaku moderator. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.